Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan segala aktivitas, khususnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Meskipun dengan jarak jauh ini kita tetap semangat dan semoga kita terus bisa bersabar atas segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan sebelum kita mulai, Ustadz ingatkan kembali untuk senantiasa jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah dan cuci tangan sebelum masuk. Baik anak-anak, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih. Dan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan darah wanita. Kemarin kita sudah menjelaskan yang pertama, yaitu tentang darah haid atau menstruasi. Hal-hal apa saja yang terlarang bagi wanita haid. Ya, kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang pertama tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua tidak boleh ditarak atau diceraikan suaminya. Dan yang ketiga adalah dilarang untuk melakukan beberapa ibadah-ibadah, contohnya seperti sholat, puasa, dan tawaf di Baitullah, ya, di Baitullah. Kemudian yang keempat adalah melarang menyentuh mushaf, tapi membaca Al-Quran boleh tanpa menyentuh mushaf. Dan yang kelima yaitu menetap di masjid di waktu yang lama, ya, menetap di masjid. Kalau sekedar lewat ya tidak mengapa. Yang terlarang itu adalah ketika menetap di masjid dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu darah istihadah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa darah istihadah itu adalah darah yang keluar karena penyakit. Jadi bagi wanita yang sedang istihadah maka dihukumi sebagaimana dengan wanita yang suci, ya suci, karena itu darah penyakit, ya darah penyakit. Cuman ya bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah maka dia harus membersihkan darah kotorannya, ya, dan membalutnya, ya, dan itu dilakukan serta berwudu setiap hendak beribadah, ya, setiap hendak ingin melaksanakan ibadah maka dia berwudu, ya karena darah istihadah itu dihukumi sama dengan wanita yang suci, jadi tidak terlarang sebagaimana wanita haid. Ya, wanita haid tidak boleh sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya yang sudah kita sebutkan. Sedangkan wanita yang mengeluarkan darah istihadah itu sama dengan wanita yang suci, ya tetap melaksanakan sholat, cuma yaitu dibersihkan dan dibalut agar tidak tercecer, agar tidak mengkotori tempat ibadah kita. Dan senantiasa berwudu setiap hendak beribadah, beribadah. Untuk cara membersihkan darah istihadah bisa dilihat di halaman 64, di halaman 4 atau pelajaran yang ketiga. Ya, silakan dibaca nanti tata cara membersihkan darah wanita. Ya, tata cara membersihkan darah wanita itu bisa dilihat di pelajaran ketiga. Ya, silakan dibaca tata cara membersihkan darah wanita. Itu yang kedua, yaitu darah istihadah. Kemudian yang ketiga adalah darah luka. Darah luka ini sama, ya hampir mirip dengan darah istihadah, ya, yang mengeluarkan bagi wanita yang mengeluarkan darah dari rahimnya karena terdapat luka, ya, atau bagian dalam tubuhnya itu terluka, maka tentu saja yang pertama diobati dan dibalut agar darahnya tidak tercecer, dan bersuci setiap hendak beribadah, ya sholat, puasa ataupun ya ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi darah luka dan darah istihadah itu sama, ya. Kalau istihadah itu penyakit, kalau darah luka itu karena luka, ya, karena luka ini sama dihukumi sama dengan wanita yang suci, tetap melaksanakan sholat, ya, puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tidak semua darah ketika darah keluar itu dihukumi seperti darah haid, tidak puasa, tidak sholat, tapi dilihat dulu darahnya apakah ini darah istihadah atau darah luka atau darah haid,
Ya, jadi jika darah haid maka larangannya seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Adapun darah istihadhah dan darah luka itu tetap dibersihkan, dibalut dan berwudu atau bersuci setiap hendak melaksanakan ibadah. Itu darah istihadhah dan darah luka. Kemudian yang keempat yaitu darah nifas, ya, darah nifas. Dan darah nifas ini sama dengan darah haid. Ya, larangan bagi wanita yang haid sama juga dengan berlaku juga pada wanita yang sedang nifas. Ya, larangan bagi wanita yang sedang nifas sama dengan larangan yang berlaku bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi. Jadi wanita yang sedang nifas ya itu dilarang melaksanakan sholat, puasa, ibadah, ya menyentuh mushaf, ya menetap di masjid itu dilarang bagi wanita yang sedang nifas, ya sedang nifas. Jadi darah haid dan darah nifas itu ya sama, hampir sama hukumnya atau larangannya juga sama. Ya, sedangkan darah istihadhah dan darah luka itu ya masih dihukumi sama dengan wanita yang suci. Untuk cara membersihkannya silakan dilihat alat pelajaran ketiga tentang bagaimana membersihkan darah haid, darah istihadhah, ya darah nifas dan darah luka, ya nifas dan luka. Ada cara-caranya, silakan dibaca cara membersihkannya, dan kita sudah paham bagi wanita yang bagaimana dibalut agar darah tidak tercecah. Semuanya itu dibalut kan agar darah tidak berceceran, tidak berjatuhan, ya tidak berjatuhan di tempat kita untuk beribadah. Ya, sekiranya itu anak-anak sekalian, dan ini insyaallah pelajaran terakhir kita. Pekan depan insyaallah ya kita akan melaksanakan penilaian harian untuk bab yang ke berapa ini? Ya, bab yang ketiga ya. Ya, bab yang ketiga, bab yang kedua dan bab yang ketiga. Ya, bab yang kedua dan bab yang ketiga. Ini insyaallah kita akan PH pada pekan depan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.